Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan ya Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Pemirsa yang ada di rumah, jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, mari kita berdoa bersyafaat bagi Indonesia. Haleluya. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas bangsa ini ya Tuhan. Seperti di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kemuliaan-Mu ya Tuhan memenuhi bangsa kami. Kemuliaan-Mu memenuhi Indonesia ya Tuhan. Engkau baik atas bangsa kami. Engkau baik atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Belas kasihan-Mu atas Indonesia ya Tuhan. Oh ya la la baba 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 ya la la baba baba. Syadara la bala la bala la baba. Kami memberkati pemerintahan bangsa kami. Presiden kami Pak Joko Widodo, juga wakilnya Pak Ma'ruf Amin ya Tuhan Yesus. Biarlah roh hikmat kebijaksanaan Tuhan taruhkan atas hamba-hamba-Mu. Roh yang takut akan Tuhan menguasai setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, pemerintahan dari pusat sampai daerah diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami berdoa buat kota kami, kota Depok. Di mana kami ada di kota ini Tuhan Yesus. Oh biarlah damai sejahtera Tuhan. Oh dicurahkan atas kota Depok. Dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati pemerintahannya. Diberkati ke-11 kecamatan. Ke-63 kelurahan yang ada. Bahkan sampai RT RW yang ada di kota ini. Diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, sangat baik. Kami bersyukur ya Tuhan. Di kota ini boleh berdiri taman doa rumah pengorbanan. Kami berdoa biarlah tempat ini ya Tuhan. Oh ya la la baba baba ya syadara la baba baba. Oh ya ndara la baba baba baba. Tempat ini tempat kesukaan-Mu. Banyak jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus dipulihkan. Banyak jiwa-jiwa ya Tuhan dimenangkan. Oh ya laralaba ya syandaralaba ya raralaba. Diberkati seluruh manajemen yang ada di sana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami memberkati pemimpin-pemimpin rohani kami. Gembala pembina kami Pak Niko ya Tuhan. Biarlah perlindungan-Mu sempurna atas hamba-Mu. Kekuatan kesehatan sempurna atas hamba-Mu. Diberkati keluarganya. Diberkati keluar masuknya. Diberkati pelayanannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan keempat wakilnya ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan Kau memberkati. Diberkati keluarga dan pelayanannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami berdoa buat gembala rayon kami. Gembala kami di tempat ini Pak Yongki ya Tuhan. Oh ya dararalaba ya syadaralaba baba. Biarlah pengurapan-Mu ya Tuhan Yesus terus mengalir bertambah-tambah atas hamba-Mu ini. Oh perlindungan-Mu sempurna ya Tuhan. Kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan sempurna atas hamba-Mu. Perlindungan Tuhan sempurna. Oh keluarganya diberkati oleh Tuhan. Anak menantu cucu-cucunya. Semua yang bertalian darah dengan hamba-Mu. Diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan.
buat jemaat-Mu ya Tuhan, yang menyaksikan oh ya Tuhan di streaming ini ya Tuhan Yesus, yang ada di rumah-rumah. Oh dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan-Mu turun atas mereka, hadirat-Mu mencengkram setiap mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, oleh kuasa bilur-bilur darah Yesus, mereka disembuhkan dalam nama Yesus, mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Biarlah damai sejahtera Tuhan mengalir atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus menikmati hadirat-Mu saat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang terus memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang melihat streaming ini juga berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan, biarlah kita semakin mendekat kepada Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai.
selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Biar musik naikkan pujian ini. Mari angkat tangan kita pemirsa yang ada di rumah. Katakan dengan iman. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin-Ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin-Ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Bawa kami dekat, semakin dekat pada-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan, oh haleluya. Hiara lama ya shande, hiara lama shado, hiara lama ya shande, hiara lama shanda lama. Mata kami tertuju pada-Mu, mata kami tertuju pada-Mu, oh, Yesus, Yesus. Hiara lamo shande, hiara lamo shande, hiara lama shanda lama yaku, hiara lama shando. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Semua pemirsa yang ada di rumah, sembah Yesus, naikkan penyembahan-Mu kepada-Nya. Puriara lama ya shanda, oh lama ya shanda lama ya si, oh Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan perkara yang besar. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar.
sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari angkat tangan kita bersama-sama, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan penuh sukacita kita bersorak-sorai, katakan amin. Haleluya. Pemirsa yang ada di rumah, kita terus bersukacita, bersorak-sorai, dan kita terus akan deklarasikan firman Tuhan, sebab firman Tuhanlah yang akan terjadi bagi saudara dan saya. Katakan amin. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Dengan iman kita katakan bersama-sama, beribu teman di kiriku, berlangsang di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Jemaat Tuhan yang di rumah katakan, beribu remah di kiriku, berlangsang di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Katakan dengan iman, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah
Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sebab Dia sumber kemenangan kita. Katakan amin. Jangan pernah goyah keyakinanku pada diriku. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Katakan haleluya. Hari ini kita mau deklarasikan Tuhan Yesus sungguh baik buat saudara dan saya. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Boleh angkat jempol semuanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dengan iman kita katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dengan iman kita katakan, jemaat Tuhan yang ada di rumah, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya, yang sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya, yang sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,
Tuhan Yesus baik. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya saudaraku, kita akan mendengarkan pesan dari Gembala Pembina kita, pesan untuk sepanjang bulan ini. Mari kita simak bersama-sama. Jadikan aku bait suci yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku rumah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. The year of new dimension. Sesuai dengan ayat emas yang terdapat dalam 2 Korintus 3 ayat 18 dan Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita dimensi yang baru dalam berkat secara rohani maupun secara jasmani. Kalau dimensi berkat secara rohani semakin besar, artinya kemuliaan Tuhan yang ada di dalam kita semakin besar. Karena kita semakin serupa dengan gambar Yesus, maka dimensi berkat secara jasmani akan semakin besar. Kita akan menjadi kepala, bukan ekor. Kita akan tetap naik dan bukan turun. Dalam kitab Hagai, Tuhan menegur bangsa Israel karena mereka sibuk membangun rumahnya sendiri, sibuk dengan urusan rumahnya sendiri, dan membiarkan rumah Tuhan terbengkalai. Akibatnya, keadaan bangsa Israel tidak baik. Mereka menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Mereka makan, tetapi tidak sampai kenyang. Mereka minum, tetapi tidak sampai puas. Mereka mendapat upah, tetapi tidak pernah cukup. Karena seperti ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlubang. Banyak pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga terjadi. Tuhan berkata kepada mereka, bangun rumah Tuhan. Bangun rumah Tuhan, maka kamu akan diberkati. Bagaimana caranya Tuhan memberkati? Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Tuhan akan menggoncangkan bangsa-bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan bangsa-bangsa akan datang mengalir. Tuhan berkata, kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas. Sekarang teguran seperti ini juga ditujukan kepada kita. Tuhan menegur kepada kita agar kita membangun rumah Tuhan. Artinya membangun kerohanian kita. Kita harus makin serupa dengan gambar Yesus. Kalau kita hidup makin intim dengan Tuhan, maka kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita menjadi lebih besar lagi, sehingga kita menjadi lebih serupa dengan gambar Yesus. Tuhan berjanji, kalau kita melakukan itu, maka kita akan diberkati. Cara Tuhan untuk memberkati kita seperti yang terjadi pada waktu itu, yaitu Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Tuhan akan menggoncangkan bangsa-bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan bangsa-bangsa akan datang mengalir. Sebab emas dan perak adalah Tuhan yang punya. Bukankah ini yang sedang terjadi? Hari-hari ini virus corona sedang menyebar ke seluruh dunia. Ancaman resesi ekonomi global sedang terjadi. Bagi saya, ini adalah merupakan wake up call bagi gereja Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Karena itu, saya mengajak saudara untuk berdoa puasa selama 40 hari. Dari tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 9 April 2020 dengan topik doa sebagai berikut.
Yang pertama, berdoa bagi Indonesia. Damailah Indonesiaku. Yang kedua, berdoa supaya dibebaskan dari virus corona. Yang ketiga, berdoa supaya diluputkan dari ancaman resesi ekonomi global. Yang keempat, berdoa untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Datanglah kerajaanmu. Yang kelima, berdoa supaya diberi kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Yang keenam, berdoa untuk kebangkitan anak-anak muda, yaitu generasi Yeremia. Yang ketujuh, berdoa bagi yang Tuhan pakai sebagai messenger of the third Pentecost. Berdoa bagi Gereja Betel Indonesia. We pray GBI. Berdoa bagi Church of God. We pray COG. Berdoa bagi Oral Roberts University. We pray ORU. Berdoa bagi World Evangelical Alliance. We pray WEA. Saya mengajak saudara untuk lebih sungguh-sungguh masuk dalam doa puasa ini. Dan saya percaya rencana Tuhan yang besar akan terjadi. Yaitu dengan Pentakosta yang ketiga, kita akan diberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita. Kita akan masuk dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami akan menurut firman-Mu. Engkau sudah berbicara kepada kami Tuhan. Untuk berpuasa selama 40 hari. Dari tanggal 1 Maret sampai dengan 9 April 2020. Berkati anak-anak-Mu semua Tuhan. Kami akan masuk doa puasa ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu semua. Berkati anak-anak-Mu semua ya Tuhan. Dalam nama Yesus yang berdoa buat mereka. Amin. Dan tiba saatnya kita akan mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Kita akan mendeklarasikan definisi Pentakosta ketiga. Paniko berkata, barang siapa yang percaya memperkatakannya. Mari ikuti kita sama-sama akan membaca apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung yang telah, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cintakan. Katakan dengan iman, Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cintakan.
Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia. Oh Rabaya Rabasikara Baba Baba. Oh Rabaya Rabasikara Baba Baba Baba. Oh Rababa Baba Baba Baba. Oh Rababa Baba Baba. Kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Apapun keadaan yang terjadi Tuhan, yang menimpa bangsa negara ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau baik, Engkau agung, Engkau ajaib. Engkaulah penguasa alam semesta ini Tuhan. Semuanya ada di dalam kendali tangan-Mu yang penuh dengan kasih. Tuhan kami berdoa Tuhan, kalau boleh lalukan Tuhan wabah virus corona ini dari bangsa negara kami, bahkan dari seluruh muka bumi ini Tuhan. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Tuhan, saat ini hamba-Mu akan menyampaikan sebagian daripada firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi semua pemirsa yang ada di rumah-rumah Tuhan. Supaya firman-Mu memberi kekuatan, memberi kedamaian, memberikan jalan keluar bagi setiap kami yang mendengarkan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang kekasih, para pemirsa yang ada di rumah-rumah. Hari ini kita mengadakan ibadah online, streaming, dan saudara menyaksikan di rumah masing-masing. Hal ini adalah untuk memenuhi himbauan dari pemerintah pusat, juga pemerintah daerah di Kota Depok, serta himbauan dari para pemimpin gereja kita, termasuk dari Pak Pendeta Gomar Gultom, Ketua dari PGI, juga himbauan dari Ketua Umum GBI, Bapak Rubin Adi Abraham, agar kalau bisa kita tidak berkumpul dalam jumlah besar yang bisa mengakibatkan terjadinya penularan virus COVID-19 ini kemana-mana, saudara. Karena itu dianjurkan agar masyarakat bisa berada di rumah masing-masing. Kalau tidak benar-benar perlu, tidak perlu keluar. Perkumpulan-perkumpulan yang besar, ya baik di tempat umum, di sekolah maupun di tempat ibadah, itu bisa diminimalisir supaya penyebaran COVID-19 ini bisa ditahan. Saudara yang kekasih, kita akan mengadakan streaming seperti ini, ibadah online, itu pada hari Minggu, tanggal 22 Maret ini, dan nanti hari Minggu depan, tanggal 29 Maret, kita juga akan adakan lagi. Lalu selanjutnya kita akan lihat kondisi yang terjadi. Kalau sudah memungkinkan, mungkin kita bisa beribadah di gereja. Kalau belum memungkinkan, mungkin kita akan lanjutkan ibadah online di rumah-rumah masing-masing. Saudara kekasih, saat ini ketakutan sedang melanda di seluruh dunia. Orang merasa sangat takut, sangat khawatir akan virus corona baru atau yang dikenal dengan sebutan COVID-19. Saudara, semua orang pernah merasa takut. Bahkan termasuk Daud, seorang pahlawan Tuhan yang gagah perkasa, yang bisa membunuh beruang, serigala, singa, bahkan membunuh Goliat, seorang raksasa yang sangat menakutkan. Daud pernah mengalahkan mereka semua. Tetapi kenyataannya ketika Daud sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh, dia merasa ketakutan. Saudara, ada banyak alasan kenapa orang menjadi takut. Tapi saya berikan 3 alasan saja pada kesempatan ini. Yang pertama, orang takut karena terjadinya hal-hal yang secara langsung atau tidak langsung membahayakan nyawanya. Membahayakan keluarganya. Atau membahayakan lingkungan di sekitarnya. Seperti contohnya, keadaan saat ini, yaitu dengan menyebarnya virus corona baru atau COVID-19. Orang juga bisa merasa takut kalau mereka bersalah. Melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran atau dosa, orang bisa merasa takut.
Contohnya Adam dan Hawa. Sebelum mereka jatuh dalam dosa, kalau Tuhan Allah pergi menjumpai mereka di Taman Eden, mereka segera menyambut Tuhan Allah dengan sukacita. Tapi setelah mereka jatuh dalam dosa dengan memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat yang Tuhan larang untuk dimakan buahnya, mereka menjadi takut. Sehingga ketika Tuhan datang ke Taman Eden, mereka bersembunyi ketakutan. Dan ketika ditegur, mereka berkata, beralasan bahwa mereka malu karena mereka telanjang. Saudara, dosa juga membuat orang menjadi takut. Tapi ada satu rasa takut yang harus kita miliki, yaitu takut akan Tuhan. Saudara, nanti kita akan bahas hal itu lebih lanjut lagi. Tapi seperti saya katakan tadi, saat ini di seluruh dunia manusia merasa ketakutan, dicengkam oleh rasa takut akan penyebaran virus COVID-19 yang sangat mengerikan. Bagaimana caranya kita sebagai anak-anak Tuhan bisa mengatasi rasa takut itu? Saudara, pada kesempatan ini saya memberikan 3 kunci untuk mengalahkan ketakutan. Kunci yang pertama, baiklah kita membaca Alkitab kita, Mazmur pasal 56, ayat 4 dan 5. Mazmur pasal 56 ayat 4 dan 5. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, kunci pertama untuk mengalahkan ketakutan adalah percaya kepada Tuhan. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Waktu dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Dengan jujur dia berkata, dia takut. Tapi waktu aku takut, kata Daud, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Jadi ini adalah kunci pertama, bagaimana kita bisa mengalahkan rasa takut dalam hidup kita. Yaitu dengan percaya kepada Tuhan, dengan lari kepada Tuhan, dan bergantung percaya kepada firman-Nya. Saudara yang kekasih, banyak manusia di dunia ini ketika merasa takut, mereka lari kepada hal-hal yang lain. Kalau kita sakit, kita lari kepada dokter, minta pertolongan dokter, itu masih oke, saudara. Karena kepandaian dokter juga diberikan oleh Tuhan. Ilmu pengobatan juga Tuhan yang memberikan hikmat kepada para ahli kesehatan untuk mengobati manusia. Tetapi jangan lari pada hal-hal yang mencelakakan saudara sendiri. Mencelakakan nasibmu, apalagi nasibmu dalam kekekalan. Banyak orang ketika sakit atau menghadapi masalah yang berat, lari kepada dukun. Lari pada kuasa-kuasa kegelapan minta tolong. Ya, mereka bisa menolong saudara. Tapi hanya untuk sementara. Tapi di balik itu, masalah yang luar biasa akan menimpa kita. Saya pernah mendengar kesaksian dari seorang pendeta yang mantan dukun. Ketika seorang yang sakit, kena serangan roh jahat, datang kepada seorang dukun. Maka roh jahat di dalam dukun itu kan berkata pada roh jahat kepada orang sakit itu, kamu nyingkir sebentar ya. Mereka ngadakan perjanjian. 6 bulan, 1 tahun, dan sebagainya. Sehingga pada waktu selesai diobati oleh dukun, orang itu sembuh. Tapi setelah masa perjanjian itu selesai, misalkan 6 bulan atau 1 tahun, maka penyakit itu timbul kembali, bahkan lebih parah dari semula. Bahkan kalau orang itu tidak bertobat, nasibnya dalam kekekalan itu akan sangat mengerikan. Saudara, sekali lagi seperti yang Daud tuliskan di dalam Mazmur 56 ayat 4 dan 5 ini. Pada waktu kita takut, karena semua manusia pasti pernah merasa punya takut, saudara. Tidak ada manusia yang tidak punya rasa takut.
Larilah kepada Tuhan. Lari kepada firman-Nya. Saudara, kalau kita lari kepada Tuhan, kita tahu Tuhan adalah Allah pencipta langit dan bumi. Segala sesuatu ada di bawah kaki Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Sehingga Tuhan sanggup melindungi kita, sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita menjadikan Tuhan itu kota benteng kita, kubu pertahanan kita akan aman di dalam perlindungannya. Saudara yang kekasih, juga kita harus berpegang pada firman Tuhan. Tuhan bicara kepada kita melalui banyak cara. Secara langsung Tuhan bisa bicara. Saya sudah beberapa kali mendengar Tuhan bicara langsung kepada saya pribadi. Juga kepada saudara, Tuhan pernah bicara mungkin secara langsung. Tuhan juga bisa bicara kepada kita melalui orang lain. Orang lain mengatakan sesuatu, tiba-tiba kita tersentak, kita tahu ini suara dari Tuhan melalui orang lain. Tuhan juga bisa bicara kepada kita melalui keadaan. Itu juga cara Tuhan bicara. Tapi yang paling sering Tuhan bicara melalui firman-Nya. Saudara, karena itu mari saudara, saya ingin mengajak kita setiap hari, every day. Don't forget it. Every day, jangan pernah lupa. Sediakan waktu untuk menyendiri dengan Tuhan. Berdoa memuji menyembah Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan, simpan dalam hati. Lalu lakukan dalam hidup saudara sehari-hari. Saudara, dalam firman Tuhan ini ada banyak janji Tuhan. Dan ada hamba Tuhan yang menemukan bahwa di dalam seluruh Alkitab ini ada 365 janji Tuhan, firman Tuhan yang berkata jangan takut. Kita tahu 1 tahun adalah 365 hari. Artinya setiap hari untuk setiap hari dalam 1 tahun. Tuhan menjanjikan pada kita, berfirman pada kita, jangan takut. Jangan takut, hai anakku. Saudara, itu janji Tuhan yang bisa menjadi pegangan bagi kita ketika kita takut. Jadi sekali lagi saudara, di tengah-tengah goncangan yang sedang terjadi di seluruh dunia saat ini, waktu kita merasa takut, merasa cemas, merasa khawatir, larilah kepada Tuhan di dalam doa. Bahwa masalah kita, persoalan kita, ketakutan kita di bawah kakinya. Lalu berpeganglah pada firman Tuhan. Berpeganglah pada janji-janji Tuhan dalam Alkitab. Saudara, untuk berbagai macam masalah dalam hidup manusia, ada janji Tuhan di dalam Alkitab. Sebagai contoh, untuk menghadapi masalah virus corona baru, COVID-19 saat ini, ada janji Tuhan yang sangat kuat, yang tertulis dalam Mazmur pasal 91. Mari supaya lebih jelas kita baca saja, Mazmur pasal 91. Dalam lindungan Tuhan. Kita akan baca ayat 5 sampai ayat 9. Mazmur 91 ayat 5 sampai ayat 9. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Kenapa? Sebab Tuhan ialah perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Saudara, sekali lagi, di dalam menghadapi keadaan yang menakutkan seperti saat ini, ada janji Tuhan. Bahwa kita tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panas yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, seperti yang sedang terjadi saat ini. Walaupun di mana-mana terjadi masalah dengan banyak orang, tapi perlindungan Tuhan sempurna bagi kita, karena kita menjadikan Allah yang Maha Kuasa tempat perlindungan dan tempat perteduhan kita.
Tetapi saudara, ingat saudara, kalau janji Tuhan itu mempunyai syarat, kita harus memenuhi syaratnya. Mazmur 91, perlindungan Tuhan itu ada syaratnya. Syaratnya terdapat di dalam ayat 14. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi bukan sekedar beriman kepada firman Tuhan, janji Tuhan, bahwa Tuhan akan melindungi kita. Tapi kalau janji Tuhan itu bersyarat, kita harus memenuhi syaratnya. Dalam hal ini hati kita harus melekat pada Tuhan. Saudara, saat ini banyak terjadi perdebatan antara para pimpinan gereja. Ada pimpinan-pimpinan gereja yang menganjurkan supaya ibadah-ibadah di gereja-gereja itu diliburkan dulu untuk sementara, diganti dengan ibadah di rumah-rumah secara online, seperti yang kita lakukan. Tapi ada sebagian lagi pemimpin gereja berkata itu tidak beriman, itu tidak benar. Kenapa kita perlu takut? Perlindungan Tuhan kan sempurna bagi kita. Saudara, benar. Perlindungan Tuhan sempurna bagi kita, 100% benar. Tapi ingat saudara, janji Tuhan itu dalam Mazmur 91, itu ada 2 syarat. Yang pertama sungguh beriman. Beriman sungguh. Apakah dipastikan jemaat kita, bahkan kita sendiri beriman sungguh pada janji Tuhan. Dan yang kedua, syarat kedua adalah hatinya melekat sama Tuhan. Apakah sungguh hati kita, hati jemaat semuanya melekat sama Tuhan? Kalau tidak, saudara, tidak ada jaminan bahwa ketika beribadah di gereja atau di tempat ibadah manapun, jemaat tidak tertular oleh virus COVID-19. Jadi sekali lagi saudara, marilah kita bersikap bijaksana. Boleh, kalau memang punya iman yang teguh, dan kita yakin sungguh bahwa seluruh jemaat kita, tanpa terkecuali, itu hatinya melekat sama Tuhan. Tapi kalau kita ragu-ragu, tidak yakin benar, alangkah baiknya kita mengambil tindakan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah maupun oleh para pimpinan gereja kita. Untuk sementara kita meliburkan ibadah raya di gereja-gereja dan diganti dengan ibadah online di rumah-rumah. Contoh yang lain lagi, kalau kita punya masalah, takut, kita lari pada Tuhan dalam doa dan kita berpegang pada janji Tuhan, pada firman Tuhan. Sebagai contoh yang lain lagi, orang takut akan apa yang dia makan, minum, pakai. Tapi kita tahu ada banyak janji Tuhan dalam Alkitab bahwa Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita. Mari sebagai contoh kita baca Injil Matius pasal 6. Injil Matius pasal 6. Ayat 31 sampai 33. Matius 6 ayat 31 sampai 33. Saya akan bacakan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Di sini Tuhan menjanjikan untuk mencukupi kebutuhan kita, makan, minum, pakai, dan semua yang kita butuhkan. Ya, kita boleh klaim janji Tuhan ini. Kita boleh pegang erat-erat. Tapi ingat saudara, selain kita beriman pada janji Tuhan, kita juga harus memenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lain yang kita butuhkan akan Tuhan tambahkan pada kita. Saudara, sekali lagi, saat ini dunia sedang digoncangkan. Ketakutan merajalela. Tapi sebagai anak-anak Tuhan kita jangan takut. Pertama, kalau kita takut, maka kita harus percaya kepada Tuhan. Dan percaya pada janji-janjinya, firman-Nya.
Kita lari kepada Tuhan di dalam doa, kita bawa masalah kita di bawah kaki Tuhan. Dan kita berpegang klaim janji-janji Tuhan tentang masalah yang sedang kita hadapi. Dan kalau janji Tuhan itu bersyarat, genapi syaratnya. Maka saya percaya Tuhan yang Maha Kuasa pasti mengenapi janjinya. Amin. Sekarang kita lihat kunci kedua untuk mengalahkan ketakutan. Yaitu kalahkan ketakutan dengan Roh Kudus Allah. Setiap orang bisa merasa takut. Pasti kita pun pernah merasa takut, saudara. Tapi ada orang yang terus-menerus merasa takut. Ada orang yang merasa takut secara berlebih-lebihan. Orang seperti ini diperbudak, diperhamba oleh rasa takutnya. Mari kita baca hal tersebut di dalam kitab Roma, surat Rasul Paulus pada jemaat di Roma, pasal 8, ayat 15 bagian A. Roma pasal 8, ayat 15 bagian A. Saya bacakan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Jadi ternyata ketakutan itu bisa menjadi roh perbudakan, roh perhambaan. Ada orang-orang yang diperhamba, diperbudak oleh rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir. Itu bisa memperbudak kita. Contoh yang lain, bisa kita baca dalam Ibrani pasal 2, ayat 15. Ibrani pasal 2, ayat 15. Saya bacakan. Dan supaya dengan jalan demikian, ia di sini Tuhan Yesus, membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa ada orang-orang yang sepanjang umur hidupnya, seumur hidupnya. Bayangkan saudara kalau orang itu hidup 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, dia terus-menerus dicengkam rasa takut. Takut kepada apa? Takut kepada maut, kepada kematian. Dan Tuhan yang bisa membebaskan orang-orang seperti ini. Ini contohnya orang-orang yang diperbudak, diperhamba oleh rasa takut. Atau ada orang yang merasa takut akan masa depannya. Apa yang dia makan, minum, pakai, dan sebagainya. Saudara, kalau orang diperhamba, diperbudak oleh rasa takut, dia tidak akan keluar jadi pemenang dalam hidup ini. Karena dia terus merasa takut, stres. Orang seperti ini akan menjadi deluser, orang yang kalah, pecundang. Dan tidak akan menjadi the winner, yaitu pemenang. Karena itu kita harus membuang roh perbudakan oleh rasa takut. Bagaimana caranya kita membuang roh perbudakan oleh rasa takut? Mari kita kembali kepada Roma pasal 8, ayat 15. Saya bacakan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu menerima roh dengan R besar. Roh apa itu? Roh Kudus. Tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu, oleh Roh Kudus itu, kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi jelas saudara, bagaimana cara kedua, kunci kedua, untuk mengalahkan roh ketakutan yang terus menindis hidup kita. Yang membuat kita menjadi orang yang kalah, tidak bisa menjadi pemenang dalam hidup ini. Yaitu dengan cara menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Pada waktu roh Allah masuk dalam hidup kita, maka roh ketakutan yang selalu menghimpit kita, itu dikalahkan. Tapi tidak terjadi begitu saja, saudara. Pada waktu kita lahir baru, menerima Yesus sebagai roh Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka roh Yesus, Roh Kudus, Roh Kristus akan masuk dalam diri kita. Tapi kita harus membiarkan Roh Kudus untuk berkarya dengan leluasa dalam hidup kita.
Waktu kita baru menerima Yesus mungkin Roh Kudus baru menguasai sebagian kecil dari hidup kita. Tapi melalui ketaatan pada Tuhan, melalui usaha untuk hidup kudus, melalui membiarkan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita setiap hari, maka Roh Kudus makin berkarya dalam hidup kita. Sampai pada akhirnya, roh ketakutan, roh perbudakan, roh perhambaan oleh karena rasa takut akan diganti dengan roh kehidupan, dengan roh sukacita, roh damai sejahtera daripada Allah. Sehingga kita bisa keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada seorang pemenang di dalam hidup ini. Saudara, jadi sudah ada 2 kunci yang saya bagikan. Bagaimana untuk mengatasi ketakutan? Pertama, kalau kita takut, percaya kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Lari kepada Tuhan dan pegang janji Allah, firman Tuhan. Dan kalau janji Allah itu bersyarat, penuhi syaratnya, maka janji Tuhan pasti menjadi kenyataan. Yang kedua, kalau kita dikuasai oleh roh ketakutan, ketakutan yang berlebih-lebihan. Sepanjang hidup kita takut, kita stres, kita bingung, sehingga kita tidak bisa menjadi pemenang. Pastikan saudara dan saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita. Sudah lahir baru. Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita. Lalu biarkan Roh Kudus berkembang, menguasai seluruh hidup kita. Melalui dengan cara kita bersekutu dengan Dia tiap hari, bersaat teduh tiap hari, menyediakan waktu tiap hari untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan, baca firman, renungkan, simpan dalam hati lalu lakukan dalam hidup. Ketika hidup kita makin dikuasai oleh Roh Kudus, maka dalam hidup kita akan timbul roh keberanian, roh sukacita, roh damai sejahtera, sehingga roh ketakutan diusir dari hidup kita, dan kita bisa keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada seorang pemenang. Sekarang kita masuk pada kunci ketiga. Bagaimana mengalahkan ketakutan? Yaitu milikilah rasa takut akan Tuhan. Saudara, tidak semua rasa takut itu jelek. Seperti saya katakan sebelumnya. Ada rasa takut yang baik, bahkan harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Yaitu rasa takut akan Tuhan. Mari kita baca Alkitab kita, Mazmur pasal 19 ayat 10a. Mazmur pasal 19 ayat 10 bagian A. Saya bacakan. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Saudara, rasa takut yang lain akan hilang setelah kita meninggalkan dunia ini. Tetapi ada satu rasa takut yang harus terus kita bawa selama-lamanya, yaitu rasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya, forever and ever and ever. Tidak pernah berhenti. Di dunia, kita takut akan Tuhan. Tapi kelak kalau kita masuk surga, kita tetap membawa rasa takut akan Tuhan ke dalam surga. Itu yang Alkitab ajarkan. Saudara, di dunia ini kita harus memiliki rasa takut akan Tuhan. Mari kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Surat Petrus yang pertama, pasal 1 ayat 17. Saya akan bacakan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, jika kita menyebut Allah itu Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara, hidup kita di dunia ini hanya sebentar. Kita ini hanya menumpang di dunia ini. Orang Jawa berkata, ing donyo mung mampir ngombe. Seperti seorang musafir yang sedang mengadakan perjalanan yang sangat jauh. Mampir sebentar ke suatu tempat untuk minum seteguk air, lalu melanjutkan perjalanan.
Saudara, kita manusia akan hidup dalam kekekalan. Apakah di surga atau di neraka. Di dunia ini seperti kita mampir, minum. Masa hidup kita di dunia singkat. Alkitab berkata 70 tahun kalau kuat 80 tahun. Lebih dari itu tidak maksimal. Tapi masa hidup yang singkat di dunia ini sangat menentukan nasib kita di dalam kekekalan kelak. Apakah di surga atau di neraka. Karena itu Rasul Petrus mengajar dengan sangat jelas. Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Bukan ketakutan akan mati, bukan ketakutan akan penyakit atau apapun. Tapi ketakutan di sini adalah rasa takut akan Tuhan. Selama kita menumpang hidup di dunia ini. Kenapa demikian? Karena Allah akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Mungkin sudah berkata, oh Pak, kan kami sudah ditebus darah Kristus. Ya, dosa kita sudah diampuni. Tapi setelah dosa kita diampuni, apakah kita hidup menurut perintah-perintah Tuhan? Setelah kita diampuni, kan kita kadang-kadang masih melakukan kesalahan. Kembali minta ampun pada Tuhan, sehingga dosa kita diampuni, ditutup oleh darah Kristus. Tapi ada banyak orang Kristen yang tidak peduli akan hal itu. Mereka berpikir bahwa dosa mereka sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi mereka bisa berbuat seenaknya, berbuat dosa semaunya. Dan hal itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan di hari penghakiman. Saudara, jadi sekali lagi, milikilah rasa takut akan Tuhan. Sepanjang umur hidup kita di bumi ini, bahkan sampai kelak kita masuk di dalam surga, kita tetap memiliki rasa takut akan Tuhan. Rasa takut akan Tuhan membuat kita berhati-hati dalam hidup ini. Sehingga kita tidak berbuat dosa semau-maunya. Dan rasa takut akan Tuhan membuat kita menjaga kehidupan kita tetap kudus. Mari kita baca lagi Yesaya pasal 11. Kitab Nabi Yesaya pasal 11. Ayat 2 dan ayat 3a. Yesaya pasal 11 ayat 2 dan ayat 3a. Saya akan bacakan. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Saudara, kata-kata ini ditujukan bagi Tuhan Yesus. Tapi juga bagi kita, anak-anaknya, murid-muridnya. Roh Tuhan ada pada Yesus, ada pada kita. Roh hikmat dan pengertian. Roh hikmat dan roh pengertian. Roh nasihat dan roh keperkasaan. Roh pengenalan dan roh takut akan Tuhan. Saudara, apa maksudnya? Kalau Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita, lalu kita membiarkan Roh Kudus berkarya dengan bebas, dengan luasa di dalam hidup kita, maka akan timbul roh hikmat dan roh pengertian, roh nasihat dan roh keperkasaan, roh pengenalan dan roh takut akan Tuhan. Saudara, sehingga hidup kita makin lama, makin serupa dengan Kristus seperti yang sering dikatakan oleh Pak Niko. Tujuan kita adalah menjadi serupa dengan gambaran Kristus, anak tunggal Bapa. Kalau saudara dan saya mengizinkan Roh Kudus berkarya dengan bebas dalam hidup kita, maka kita akan makin lama, makin serupa dengan Kristus. Akan timbul roh hikmat dan roh pengertian. Akan timbul roh nasihat dan roh keperkasaan. Akan timbul roh pengenalan dan roh takut akan Tuhan. Saudara, di sini roh pengenalan dan roh takut akan Tuhan dijadikan satu. Kenapa? Karena memang sangat berhubungan dengan erat. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita takut akan Dia. Semakin kita mengenal Allah sebagai Allah yang perkasa, yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Langit adalah tahta Allah, bumi adalah tumpuan kakinya. Semakin kita mengerti betapa besarnya, betapa agungnya, betapa mulianya Allah, kita semakin takut akan Dia. Dan bukan hanya itu, semakin mengenal Allah, kita akan semakin mengenal betapa besar kasih Allah kepada kita, umat tebusannya. Sehingga kita tidak berani main-main dengan dosa. Karena kita tahu betapa Allah sangat mencintai kita, bahkan rela memberikan korban
anaknya untuk menebus dosa kita. Jadi benar, roh pengenalan akan Allah itu disandingkan dengan roh takut akan Tuhan. Karena makin kita mengenal Allah, makin mengenal kebesarannya, kedahsyatannya, kuasanya, kemuliaannya. Kita mengenal kasih-Nya yang luar biasa. Maka roh takut akan Tuhan akan semakin kuat di dalam diri kita. Saudara, roh takut akan Tuhan ini saya bayangkan seperti kita takut kepada ayah kita. Ayah kita yang tegas. Kalau kita salah, kita ditegur, tidak mau ditegur, dihukum. Tapi ayah itu sangat mengasihi kita, anak-anaknya. Seperti itulah rasa takut akan Tuhan. Di bumi ini kita merasa takut akan Tuhan. Tapi rasa takut akan Tuhan kita juga bawa sampai ke surga. Di surga kita tetap merasa takut akan Tuhan. Tapi takut yang dipenuhi dengan sukacita. Saudara, di sini dikatakan di dalam ayat Yesaya 11 ayat 3 bagian A. Ya, kesenangannya ialah takut akan Allah. Saudara, kalau kita makin mengenal Allah, makin takut akan Allah, itu bisa menjadi kesenangan kita, menjadi sukacita kita. Oh, saya bersukacita, saudara. Saya takut akan Allah. Benar-benar takut akan Allah. Saya tahu kalau saya macam-macam aneh-aneh, hukuman Tuhan akan datang. Dan kalau saya tidak bertobat, bisa celaka. Tapi saya juga mengenal betapa besarnya kasih Allah dalam hidup kita, dalam hidup saya. Sehingga saya merasa takut Allah, itu menjadi kesenangan saya, sukacita saya. Seringkali di malam hari saya berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan. Who am I? Siapakah aku ini Tuhan? Sehingga Engkau yang begitu besar, perkasa, begitu mulia, begitu suci. Engkau mau menerima aku sebagai anakmu, sebagai hambamu. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Biarlah dengan kuasa-Mu, dengan kekuatan-Mu, aku akan gunakan seluruh sisa hidupku untuk memuliakan nama-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu. Jadi saudara, sekali lagi, ada 3 kunci yang saya bagikan hari ini, bagaimana kita bisa mengalahkan ketakutan. Yang pertama, ketika kita takut, percayalah pada Tuhan, percaya pada firman-Nya. Ketika kita takut, lari kepada Tuhan, di bawah kakinya, letakkan masalah kita di bawah kaki Tuhan di dalam doa. Lalu pegang janji Allah yang berhubungan dengan masalah yang kita hadapi. Imani, tapi bukan hanya diimani, kalau ada syaratnya. Penuhi syaratnya, supaya Tuhan pasti memenuhi janjinya. Yang kedua saudara, kalahkan roh ketakutan dengan Roh Kudus Allah. Ada orang-orang yang dicengkam oleh roh ketakutan, diperhamba, diperbudak oleh roh ketakutan. Mereka merasa ketakutan berlebih-lebihan. Jadi seperti budak dari ketakutan mereka. Ini bisa dikalahkan pada waktu mereka bertobat, membuka hatinya, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat di dalam hidupnya. Lalu mereka membiarkan Roh Kudus yang masuk dalam hidupnya itu makin berkarya. Sehingga akhirnya roh ketakutan akan diganti dengan roh sukacita, roh damai sejahtera. Dan kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang dalam hidup ini. Kunci ketiga untuk mengusir ketakutan, mengalahkan ketakutan adalah milikilah rasa takut akan Allah. Rasa takut yang baik yang harus dipunyai oleh setiap orang, setiap anak-anak Tuhan. Kalau kita memiliki roh takut akan Allah yang merupakan karya dari Roh Kudus dalam hidup kita, maka pastilah ketakutan akan dibuang jauh-jauh dari hidup kita. Saudara, sekali lagi, di dalam menghadapi keadaan yang sedang terjadi saat ini, jangan sampai kita diperbudak oleh rasa takut, diperhamba oleh roh ketakutan. Tapi izinkan Allah berkarya dengan luar biasa dalam hidup kita. Karena Dia adalah Bapa kita yang sangat mengasihi kita. Seperti Bapa sayang anaknya, demikian Tuhan sayang kepada kita, umat tebusannya. Haleluya, amin. Saya persilakan imam musik untuk naik ke depan. Kita nyanyikan lagu
seperti Bapa sayang anaknya. Sungguh besar kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus buat pesan-pesan-Mu, firman-Mu yang Kau berikan pada kami semua hari ini. Tuhan, Kau mengajar kami supaya jangan takut. Kami tidak takut bukan karena kami hebat, tapi karena kami punya Allah yang perkasa, yang luar biasa. Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Bila kami berlindung padamu, percaya kepadamu, berpegang pada janji-janjimu, kami aman dalam lindungan-Mu. Tuhan, mungkin ada pemirsa di rumah-rumah yang dicengkam oleh roh ketakutan, diperhamba, diperbudak oleh roh rasa takut. Rasa takut akan penyakit, kematian, atau masa depan, atau apapun juga. Tuhan, biarlah kami pastikan kami sudah lahir baru, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kami. Roh Kudus sudah bertahta dalam hidup kami. Dan biarlah Roh Kudus yang ada dalam diri kami boleh makin berkarya dengan luar biasa. Sampai roh ketakutan diganti dengan roh sukacita, roh damai sejahtera. Dan kami boleh menang atas segala masalah persoalan dalam hidup kami. Kau juga mengajar kami supaya kami memiliki roh takut akan Tuhan. Ketika kami membiarkan Roh Kudus berkarya dengan leluasa dalam hidup kami boleh makin mengenal Allah,
Bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa, yang agung, yang mulia, yang dahsyat, yang perkasa. Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Maka dalam hidup kami akan timbul roh takut akan Tuhan. Dan roh takut akan Tuhan akan mengalahkan roh ketakutan, roh perhambaan oleh rasa takut akan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan roh takut akan Tuhan akan kami bawa untuk selama-lamanya. Bahkan sampai dalam kekekalan. Di surga kami tetap hormat dan takut akan Engkau. Bapa yang sangat mulia, yang sangat agung, yang sangat mengasihi kami, umat ketebus-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tanamkan firman ini di dalam hati setiap pemirsa di rumah-rumah. Di dalam hati kami semua. Bukan menjadi teori, tapi untuk kami lakukan. Kami imani dan kami lakukan, kami jalankan di dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini saya undang pemirsa di rumah-rumah untuk mengangkat tangannya. Untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah. Tetaplah terima kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.